Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dengar-dengaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu, kita memulainya dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh besar kasih karuniamu, berkatmu yang selalu baru setiap hari. Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah perisai kami. Engkau adalah kekuatan kami dalam kami melangkah di hari-hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Masuklah Engkau Bapa dalam hati kami. Beracarlah Engkau seluas-luasnya dalam hati kami. Agar kami boleh melangkah hari ini Tuhan lebih baik lagi dari hari kemarin. Agar kami boleh melangkah pada hari ini juga menjadi berkat buat orang lain. Pakailah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat seluruh pemirsa yang mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh. Tuhan mau sembuhkan melalui obat, melalui para medis. Jika mereka sedang mengalami persoalan kehidupan ekonomi, pergumulan hidup karena ketidakharmonisan dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan pasangan, dengan siapapun, Tuhanlah yang memberikan kasih, yang memberikan kesabaran, dan menyelesaikan semua persoalan itu dan menaruhnya di dalam kasih Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memakai manusia untuk kejahatan. Landasan firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 10. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kita akan buka lagi dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling unggul dari segala makhluk di bumi. Tuhan menciptakan manusia dengan hati nurani. Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi. Dan Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Ketiga hal ini menjadi bagian yang hakiki di dalam diri manusia. Namun kehendak bebas menjadi arena incaran si iblis agar manusia melawan Tuhan.
Iblis suka menggoda manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memberontak kepada Tuhan, untuk melakukan segala yang jahat yang dibenci Tuhan. Hal-hal jahat seperti menyombongkan diri, memfitnah, memberontak, melawan orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak mempedulikan agama, tidak mau mengasihi, tidak suka berdamai, suka menjelek-jelekan orang lain, suka memakai kekerasan, berjudi, mencuri, menipu, mabuk-mabukan, tidak dapat mengekang diri, garang atau kejam, tidak suka yang baik, berlagak tahu dan lebih menuruti hawa nafsu daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehendak bebas yang ada di hati manusia kerap diracuni iblis. Karena itu hati manusia menjadi licik dan cenderung jahat. Firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat 9. Jadi kalau tidak waspada menjaga hati, sedikit saja si iblis melempar panah api jahat, maka kejahatan itu akan mudah tertancap pada hati manusia dan berkorbar dengan dahsyatnya. Kita lihat kisah pengkhianatan Yudas. Contoh di mana iblis merasuk kehendak bebas Yudas sehingga dia memutuskan menjual dan mengkhianati Yesus. Kita juga melihat kehendak bebas Ananias yang diracuni iblis. Sehingga Petrus berkata kepada Ananias yang berusaha menipu dia, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai dan berusaha mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Kisah Rasul 5 ayat 3. Memang iblislah yang bekerja di belakang perlakuan jahat manusia. Tetapi tentu dengan seizin manusia itu, yaitu dengan membiarkan kehendak bebasnya diperalat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan yang baik. Salah satu contoh lagi yang saya ikuti saat ini adalah peristiwa FS dan Ibu PC dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Kita bisa melihat sampai saat ini sudah melakukan persidangan, tetap FS dan Ibu PC tidak mengakui kesalahannya. Sudah ditunjukkan bukti-bukti kuat melalui luka-luka dari almarhum Brigadir Joshua, tembak di kepala, kemudian memar di dada, di pergelangan tangan, di hidung, di semua. Setelah proses visum ditemukan kekerasan berkali-kali dan tembakan dan peluru bahkan di dalam tubuh Brigadir Joshua. Tetapi FS dan Ibu PC tidak mengakuinya. Tidak mengakui semua itu. Itulah kuasa iblis yang sudah merasuk. Iblis sudah memberikan panah api dan panah api itu diterima manusia itu dan berkorbar seluas-luasnya. Sungguh menyedihkan sekali. Sungguh tragis peristiwa FS dan Ibu PC dalam kejadian pembunuhan Brigadir Joshua ini. Kita berdoa kepada Tuhan agar kebenaran tetap berdiri dan bisa dibuktikan pada peristiwa ini. Kita berdoa untuk hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang memberi toleransi pada dosa yang sifat dasarnya jahat dengan berkata, sekali-sekali tidak apa-apa. Cuma dosa kecil kok. Sekali ini saja, lain kali tidak lagi. Semua sering dijadikan alasan sebagai pembenaran. Padahal di balik semua itu, tanpa disadari, iblis sedang menarik kita ke dalam jerat. Jerat yang dibentangkannya. Dosa yang kelihatan sepele bisa menjadi awal
serangkaian dosa-dosa yang akan terus membesar, bahkan berkorban. Tuhan memang memberikan kita kelonggaran untuk menggunakan bebas, tapi ada hukuman atau konsekuensi yang kita terima ketika mendengar bisikan si iblis untuk menggunakan kehendak bebas yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, jagalah hati, jagalah hidup kita, waspadalah terhadap segala rayuan si iblis dengan terus berpandang pada Tuhan. Karena hanya dengan demikian kita bisa luput dari penghukuman. Mari kita berdoa. Bapa, berilah hatiku selalu mengingat bahwa kebebasan yang Engkau berikan harus kupakai untuk hal-hal yang berguna, untuk hal-hal yang membangun. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Akal budi seharusnya membuat kita selalu memilih kebebasan sebagai kesempatan untuk berbuat baik. Selamat pagi. Selamat berkarya dan terus waspada. Lakukanlah kehendak bebasmu. Bukan untuk kejahatan, tapi untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka engkau akan menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan itu. Selamat berkarya, selamat pagi. Tuhan memberkatimu. Amin.